Halo, kami dari kelompok DBFS yang merupakan ISB. DFS itu ada DFS dan BFS gitu ya. Itu kenapa namanya itu? Karena itu adalah nama kelompok kami. Jadi kami bertiga, yaitu saya, Kakak Ramon Nagan, beserta dua teman saya, Ival Akil Amaredra dan Ilham Pratama. Untuk tim bisa dilihat di situ ya. Jadi kami ini berkelompok untuk menyelesaikan tugas besar dua strategi algoritma di semester 4 ini, yang tujuannya adalah sebenarnya mengimplementasikan apa yang kami pelajari di kelas mengenai algoritma BFS dan DFS menjadi sebuah proyek, yaitu proyek folder crawling ya. Folder crawling ini adalah mencari file spesifik, jadi kita nanti kasih gitu, saya pengen nyari file ini, nah kemudian nanti dicarikan oleh programnya, terus kita diberikan path agar kita tinggal masuk ke dalam sana secepat kilat. Intinya itu, tapi nanti diperlihatkan gitu ya prosesnya seperti apa. Oke, jadi untuk langsung lihat ya, bagaimana kami memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, dari tugas ini akan dijelaskan oleh dua teman saya, Eiffel dan Ilham. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Kakak. Nah, sebelum kita membuat program nih ya, kita merancang terlebih dahulu dan kita mempelajari dulu teori-teori sebagai berikut. Pertama, kita mempelajari terlebih dahulu nih, apa yang disebut dengan graf traversal nih. Yaitu graf traversal sendiri merupakan sebuah algoritma untuk penelurusan graf yang dilakukan dengan cara mengunjungi setiap node atau simpul yang ada di dalamnya secara sistematik. Nah, untuk metode graf traversal sendiri ada dua. Pertama ada BFS dan DFS. Nah, BFS sebenarnya adalah sebuah singkatan, yaitu Breadth First Search, atau dalam bahasa Indonesia berarti pencarian melebar. Nah, untuk pencarian ini sendiri kita mungkin dapat disebut sebagai pencarian per level seperti itu ya. Nah, jadi untuk algoritma ini kita akan mengunjungi sebuah simpul, kemudian dilanjutkan lagi pada simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Nah, setelah memeriksa seluruh simpul tetangga, pencarian dilanjutkan terhadap simpul tetangga yang belum dikunjungi dan seterusnya, seperti itu. Nah, setelah selain BFS, kita juga masuk ke dalam DFS. DFS adalah Depth First Search, yaitu kebalikan dari yang tadi melebar, sekarang kita lebih ke mendalam terlebih dahulu. Nah, untuk pencarian ini, algoritma graph akan mengunjungi sebuah simpul lagi, dan melanjutkan kunjungan tersebut kepada simpul yang bertetangga, dan seterusnya. Jadi hingga mencapai suatu simpul yang sudah tidak ada lagi simpul yang bertetangga dengannya, lalu dia akan melakukan backtracking seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengenai C# Desktop Application Development akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham. Oke, terima kasih Eval. Selanjutnya untuk pembuatan aplikasinya kami menggunakan bahasa pemrograman berupa C# Desktop Application Development yang berbasiskan pada .NET Framework. C# sendiri merupakan bahasa pemrograman yang berbasiskan C++ yang dikembangkan oleh Microsoft. Kami memilih bahasa ini karena bahasa ini sangat mudah untuk digunakan bagi pemula untuk memulai application development gitu. Untuk pembuatan aplikasinya kami menggunakan Windows Form yang bisa langsung dipilih dari C#-nya, dan kami menggunakan IDE berupa Visual Studio. Dengan memanfaatkan teori-teori yang dijelaskan oleh Eval tadi dan dengan menggunakan C# untuk pengembangan aplikasinya, kami berhasil membuat aplikasi sebagai berikut. Oke, ini adalah GUI dari aplikasi yang berhasil kami bikin. Yang pertama, bisa kita lihat ada text box dan button change folder. Text box itu berfungsi untuk memasukkan starting directory untuk file yang kita cari. Selanjutnya kita bisa melihat ada text box untuk input file. Di situ kita bisa memasukkan nama dari file yang ingin kita cari. Jangan lupa kita juga memasukkan akhiran dari file yang kita cari, misalkan TXT kah, atau PDF kah, atau MP4, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita bisa melihat ada metode, sebagaimana oleh Eval tadi, pada aplikasi ini kita menggunakan dua metode, yaitu ininya pencarian secara BFS dan secara DFS. Jika kita ingin pencarian secara BFS, kita bisa mengklik BFS, begitu sebaliknya jika kita ingin mencari secara DFS. Selanjutnya ada button search. Button ini berfungsi untuk memvisualisasikan graf yang dimulai dari starting directory hingga input file gitu. Jadi jika file kita ditemukan gitu, grafnya akan berwarna merah, berwarna hijau, maaf. Jadi jika file kita tidak ditemukan, aplikasi akan mengeluarkan warning itu file tidak ditemukan. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya bisa kita lihat ada hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk menyimpan path dari direktori tempat file berada.
Selanjutnya kita bisa menekan open file location untuk membuka lokasi dari file tersebut. Selanjutnya kita bisa menekan copy clipboard untuk mengcopy path-nya. Lalu untuk membuka pada browser, kita bisa mempastikan hasil copy to clipboard itu kepada browser, lalu tekan enter untuk melihat hasil directory dari file tersebut. Selanjutnya ada time taken. Time taken ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari file yang dimulai dari directory starting gitu. Selanjutnya mungkin untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Evel. Oke, baik, terima kasih banyak Ilham. Nah, untuk selanjutnya nih, ini adalah bagian yang menghubungkan antara form dengan algoritma BFS dan DFS, yaitu adalah program dari folder crawler.cs. Nah, setelah inputan dari form CS tadi, pertama ada starting directory, kemudian itu akan dimasukkan ke dalam file kami. Pertama ada starting directory, kemudian ada file to find, kemudian ada algoritma find all, dan juga dari form tadi. Nah, setelah seluruh data tersebut kita masukkan ke dalam folder crawler, kemudian folder crawler akan membentuk nih sebuah graph nodes yang ada pada starting directory tersebut. Nah, setelah seluruh nodes-nya dibuat, kemudian kita akan membangun grafnya dengan menyambungkan antara parent dan child node yang ada di node pada graph directory tersebut. Nah, selanjutnya, setelah seluruh bagian tersebut sudah tersetup dengan baik, kemudian kita akan menjalankan proses search. Nah, untuk proses search sendiri akan dibagi dua, berdasarkan algoritma yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama, algoritma yang pertama, yaitu BFS. Nah, kemudian setelah algoritma dipilih pertama BFS, kita akan langsung masuk ke proses BFS. Nah, kemudian jika algoritma yang dipilih bukan yang satu, atau yang BFS, kemudian program akan beralih ke DFS secara default, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai algoritma BFS dan DFS, kan dijelaskan oleh teman saya, Raka. Silakan, Raka. Oke, mungkin kita langsung masuk ke file BFS ya. Nah, kembali bagian atas. Jadi sebenarnya tadi sudah lihat di folder crawler bahwa node-node yang disimpan, node itu adalah string dari file ataupun folder yang dicari gitu ya. Yang kemungkinan dicari gitu, itu disimpan ke dalam 3 list, yaitu list of node, parent node, dan child node. Nah, ini sebenarnya bukan representasi sebuah graph, tapi bisa kita modifikasi untuk merepresentasikan sebuah graph. Kan dan BFS ini sangat mudah ya, bila kita bayangkan dalam bentuk graph gitu ya. Nah, kami perlu membuat beberapa metode dari kelas BFS ini gitu. Begitu nanti dengan DFS. Jadi ini penjelasannya kurang lebih umum dulu gitu ya. Kami membentuk beberapa metode untuk membuat 3 list ini merepresentasikan sebuah graph, seperti misalnya satu node mencari kedua child-nya gitu, mencari child-childnya siapa saja, dimasukkan ke dalam list lagi gitu. Jadi kami bentuk dulu semuanya. Oke, mungkin sekarang kita fokus ke dalam algoritmanya gitu. Jadi algoritmanya adalah bahwa BFS ini seperti yang sebelumnya sudah disinggung sedikit ya, dia mengutamakan ketika sudah masuk root, dia akan mengunjungi semua child-nya. Dan itu dilakukan oleh child-nya juga. Child-nya nanti akan mengunjungi semua child-nya lagi. Dan semuanya dilakukan secara berurutan berdasarkan antrian. Nah, ini antriannya ini mungkin bisa berdasarkan index lah atau apalah gitu. Pokoknya pertama dikunjungi dia akan dimasukkan ke dalam antrian, sehingga kami memutuskan untuk membentuk sebuah sebuah queue gitu ya dengan tipe data integer. Integer ini mencatat si antrian ya, giliran siapa yang masuk gitu. Itu yang menjadi pembeda utama BFS gitu. Kita tidak melakukan rekursi atau apapun di sini. Nah, untuk pencarian solusinya menggunakan iterasi antrian tadi. Nah, tapi ketika pewarnaan solusi kita perlu mencatat gitu kan path-nya apa gitu. Nah, ini yang sulit dari BFS karena BFS ini tidak merepresentasikan pergerakan ke dalam satu jalur gitu seperti DFS, sehingga kita perlu mencari ulang. Tapi tidak mungkin kami cari lagi dari atas kan, karena sama saja dengan DFS, sehingga kami lakukan kebalikannya. Kami cari rute dari child, dari targetnya yang sudah ditemukan ke root, sehingga nanti akan didapatkan path-nya dan kemudian bisa ditampilkan. Itu penyelesaian kami untuk BFS. Dan mungkin sekarang ke file DFS. Nah, secara struktur sebenarnya DFS sama saja dengan BFS, hanya saja tentu implementasi algoritma yang berbeda. Nah, kami di sini menggunakan rekursif, karena kan kita sudah merepresentasikan bahwa satu node misalnya mempunyai beberapa child. Nah, ketika masuk ke salah satu child, dia harus masuk lagi ke child-childnya.
yang bawahnya lagi. Nah, kita utamakan dulu kedalaman kan, sehingga dia masuk child lagi, sehingga ini bisa dipresentasikan dengan sebuah fungsi rekursif gitu ya. Kami buat dua di sini, proses DFS untuk memulai dan proses rekursif DFS untuk melakukan rekursif ke bawahnya seterusnya. Pencatatan path-nya untuk ditampilkan nanti ya gitu ya, filenya ada di mana gitu atau tidak ditemukan. Nah, ini jauh lebih mudah karena DFS menunjukkan jalur satu arah gitu ke dalam sampai ditemukan gitu. Lebih representatif secara kenyataan di dunia dibandingkan BFS. Mungkin perbedaannya di situ dan detail mengenai DFS dan BFS. Nah, ini sudah mengenai teori, sekarang saatnya menunjukkan hasilnya seperti apa. Silakan Eiffel dan Ilham. Baik, terima kasih kembali Raka. Nah, kita akan melakukan pengujiannya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita dapat membuka Microsoft Visual Studio. Kemudian kita akan memilih project atau solusi mana yang kita akan buka. Nah, untuk kasus kami, kita akan membuka terlebih dahulu folder dari tubes 2_name anggota terkecil, yaitu 135200041. Dan kita akan membuka langsung dari folder src dan dbfs, kemudian kita akan memilih dbfs.solution atau .sln, mohon maaf. Nah, setelah kita masuk ke dalam program tersebut, kita akan dialihkan kepada laman berikut. Laman yang sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan start. Untuk di sini, setelah proses start dimulai, maka program akan melakukan proses build dan juga akan melakukan penjalanan program. Nah, untuk program ini kita akan menjalankan test case pertama terlebih dahulu. Jadi kita akan memasukkan folder starting directory terlebih dahulu, kemudian kita akan memilih mohon maaf, tes dan tes 1. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menemukan file yang sebenarnya tidak ada ya. Kita cari file not exist. Ini sebenarnya namanya bebas saja ya sebenarnya ya, untuk mencari file yang random. Kemudian kita jalankan metode apapun. Nah, ini adalah proses pencarian secara DFS. Seperti itu. Nah, ternyata untuk dalam tes 1 ini ternyata tidak ada yang namanya file not exist, apalagi tidak ada extension-nya ya. Akhirnya akan muncul kata-kata file tidak ditemukan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari find this file ya, .pdf. Nah, proses akan mencari kembali file tersebut dan juga akan saat menemukan file tersebut akan ditampilkan warna hijau. Dan untuk langkah-langkah pengerjaan dan pencarian produk tersebut akan menjadi warna merah seperti ini. Nah, kemudian saat file telah ditemukan akan muncul hyperlink, yang hyperlinknya saat kita pilih dan kita akan buka file cache akan mengalihkan kita ke dalam folder di mana file tersebut berada. Kemudian kita juga dapat mengcopy file tersebut ke clipboard. Nah, setelah path copy into clipboard ini, kita akan membuka browser apapun yang pengguna suka, referensi pengguna, kemudian kita akan menyalin path tersebut dalam browser kita. Nah, kemudian browser tersebut akan menampilkan di mana sih letak dari file tersebut berdasarkan kopian kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari berdasarkan BFS. Nah, untuk pencarian BFS berbeda ya untuk visualisasinya karena dia akan mencari setiap level terlebih dahulu, seperti itu. Nah, filenya juga setelah ditemukan, untuk hyperlinknya sama, open file location, copy to clipboard, dan time taken. Oke, selanjutnya itu tes kedua akan saya serahkan pada Ilham. Silakan. Untuk tes kedua, kita akan mengetes untuk menemukan semua kemungkinan. Kita bisa menggunakan starting directory berupa tes 2. Selanjutnya, kita bisa masukkan input filenya berupa tes5.txt. Kita bisa mengaktifkan find all-nya karena kita akan menemukan semua kemunculan dari file, lalu kita bisa tekan search. Bisa kita lihat bahwa tes 5 ditemukan pada dua folder, yang pertama di folder tes 2 dan folder 2. Jika kita mengklik hyperlinknya, di situ ada dua path, bisa kita lihat. Ada dua path, yang pertama path pertama, bisa kita buka. Folder tes 5 berada pada folder tes 2, selanjutnya untuk path yang kedua bisa kita buka juga. Hasilnya akan menunjukkan
bahwa folder tes5.txt berada pada folder 2. Jadi kalau kita menekan find all gitu, tes5 akan ditampilkan sebagai satu node, bukan dua node yang berbeda. Tapi ya pattern tetap berbeda gitu. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan pada Raka. Oke, jadi kita sudah lihat ya itu bagaimana program yang kami jelaskan tadi dari awal itu hasilnya seperti apa. Menurut saya pribadi dan saya yakin menurut teman-teman saya dan semoga menurut penonton juga ya bahwa proyek yang sudah kami buat ini menyelesaikan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya di awal gitu ya. Nah, memang semoga seperti itu tujuannya kami berhasil menampilkan draft dan menampilkan path-nya kemana saja gitu dan berhasil diakses semuanya. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok DBFS. Kami yakin masih ada kekurangan. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.